Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, kita berjumpa lagi. Kemarin kita sudah berjumpa selama 6 jam pelajaran. Hari ini hari yang jam pelajaran terakhir. Kita berjumpa 3 jam pelajaran. Kita masih membahas tentang adaptif, ya. Materi pokok kita mengapa adaptif, memahami adaptif, panduan perilaku adaptif kemarin, ya. Hari ini kita adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Masih ada yang tahu mengapa adaptif? Ya, silakan, Bang. Jadi ada 4 alasan untuk mengapa adaptif. Ya. Yang pertama itu adalah adanya perubahan lingkungan strategis. Ya, Yang kedua adanya kompetisi di sektor publik. ya, Kemudian adanya perkembangan teknologi. Dan alasan yang keempat itu adalah adanya tantangan praktek administrasi publik. ya. Itulah ya mengapa kita adaptif, ya. Paham ya, adik-adik sekalian ya. Paham ya. Kemudian definisi adaptif, masih ada yang ingat? Jadi Ya, kalau silakan, Nabila. adaptif itu artinya mampu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan yang terjadi. Ya, jadi itu ya, adaptif terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, adik-adik sekalian, sebagai ASN sekarang kita memasuki era perubahan 4.0, harus segera melakukan perubahan-perubahan dan beradaptasi terhadap semua kegiatan-kegiatan, ya. Kita akan lebih maju lagi apabila kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kode etik adaptif, ada yang ingat? Ya, silakan. Itu ada 3. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan Ya. yang terakhir, bertindak proaktif. Ya, bertindak proaktif. Jadi itu tadi ada 3 kode etik, ya. Masih ingat semua ya, jadi semuanya ya. Nah, sekarang kita berada pada materi yang terakhir, materi pokok yang terakhir, yaitu adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Nah, ini artinya pemerintahan yang adaptif. Kemudian pemerintahan dalam pusaran perubahan yang dinamis. Kemudian pemerintahan sebagai organisasi yang tangguh. Jadi dalam konteks organisasi pemerintahan dia harus adaptif, terutama kita menghadapi pemerintahan sebagai organisasi yang tangguh. Pemerintahan dalam perubahan yang dinamis. Jadi sekarang berubah terus ya. Kita menyesuaikan sebagai pelayan publik, adik-adik sekalian, melaksanakan ini. Nah, kemudian bagaimanakah pemerintahan yang adaptif tersebut? Indikator pemerintahan yang adaptif adalah pengembangan SDM yang adaptif. Kemudian juga ada penguatan organisasi yang adaptif. Kemudian juga ada pembaharuan institusional yang adaptif. Jadi semua dituntut, dari penguatan organisasi, penguatan SDM, kemudian juga penguatan institusi, dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang di lingkungan kerja sendiri maupun ada pada SDM adik-adik sekalian. Kalau dari segi kemampuan adik-adik ini tidak diragukan lagi, sudah melalui berbagai macam tes untuk menjadi seorang ASN, tetapi dalam menghadapi perubahan organisasi, dalam menghadapi perubahan institusional, kalian harus cepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Kemudian pemerintahan dalam pusaran perubahan yang dinamis. Ini maknanya bahwa organisasi pemerintah tersebut tidak dijamin mampu menghadapi seluruh perubahan. Jadi seluruh organisasi pemerintah itu belum tentu mampu ya dia menghadapi segala perubahan yang terjadi. Karena perubahan itu sangat cepat dan dinamis. Nah,
kecuali kalau kita ikut bergerak juga secara dinamis, paham ya? Jadi kita juga harus melakukan gerakan juga secara dinamis. Kemudian yang paling utama kata kuncinya adalah organisasi pemerintah yang harus belajar berinovasi. Kemudian dari perubahan-perubahan itu sendiri. Jadi kita belajar dari perubahan, kita juga belajar dari inovasi-inovasi agar perubahan-perubahan yang dinamis itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di organisasi kita ininya. Ada 3 kemampuan kognitif untuk pemerintahan yang dinamis, yaitu berpikir ke depan, think ahead, memahami bagaimana masa depan akan mempengaruhi negara, menerapkan kebijakan untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang. Kemudian yang lainnya adalah kita berpikir lagi, think again, memikirkan kembali kebijakan program yang ada. Apakah masih relevan dengan agenda nasional dan kebutuhan jangka panjang? Jadi kita berpikir terus, berpikir kembali, masih relevan nggak yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin? Jangan kita melakukan yang kemarin-kemarin terus, tetapi tidak relevan untuk yang sekarang ataupun yang masa depan. Kemudian kita berpikir lintas, think across, perlu berpikir lintas mengenai batas negara, domain tradisional dalam pencapaian ide sesuai dengan lingkungan domestik yang strategis. Sampai di sini paham? Paham ya? Jelas ya? Tapi itu ya konteks pemerintahan ya. Kemudian pemerintah sebagai organisasi yang tangguh, berarti kapasitas untuk bertahan dalam jangka panjang. Kinerja yang biasa saja dan buruk mempunyai bahaya bagi ketahanan organisasi. Jadi kita harus mempunyai kapasitas untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jika kalian tidak beradaptasi, kalian kerjanya biasa-biasa saja, atau kalian bekerjanya buruk, nah ini merupakan bahaya dari organisasi. Kemudian dimensi pembangunan organisasi yang tangguh itu meliputi kecerdasan organisasi, kemudian sumber daya, kemudian desain, kemudian adaptasi, kemudian budaya. Sampai di sini paham? Dari yang kita ulas kemarin-kemarin, materi yang kemarin, paham ya? Kalau begitu, bagaimana kalau kita praktekkan? Kita praktekkan kalau apa? Yang adaptif mungkin pelayanan sudah sering kita lakukan, tetapi yang tidak, pelayanan yang tidak adaptif kita buat praktek melalui pelayanan yang tidak adaptif. Sanggup? Sanggup ya? Oke, kalau gitu kita praktek pelayanan yang tidak aktif, nanti kita tonton sama-sama ya. Silakan. Waduh, rame banget ya. Ini ada formulirnya, silahkan diisi dulu formulirnya, nanti di fotokopi, habis itu kembali lagi ke sini untuk bayar biaya administrasinya ya. Formulir ngasihnya masih di situ. Harusnya formulir bisa dibagi atau pakai Google Form. Sekarang kan udah canggih. Masa pasti fotokopi ya, Pak? Ketinggalan zaman emang kayak Itu jam berapa? Udah lama banget. Jam berapa ngantri? Jam berapa? Dari jam 7. Wah, udah beli sama Pak, lama betul. Waduh. Dari tadi nggak jadi. Ini tadi udah di fotokopi, Bu. Oh iya, saya cek dulu ya. Iya. Bentar. Tanda tangan dulu ya, Mas. Pembayarannya tunai ya. Berapa? 100.000. Mahal juga ya. Iya. Emang segitu, Mas. Iya. Makasih ya, 2 hari lagi jadi ya. Nanti hubungin nih. Ini kapan jadinya? Nanti 2 hari lagi saya SMS kalau udah jadi ya. Ini Bu, syarat-syaratnya udah semua udah saya fotokopi, lalu sudah saya isi juga. Oh, Silakan iya. bisa dicek, Bu. Ya, saya terima ya berkasnya. Untuk pembayarannya 100.000 uang tunai sudah dibawa. Ada pembayaran uang tunai ya, Bu ya? Iya, di sini harus pembayaran uang tunai. Bisa uang debit nggak ya, Bu ya? Di sini nggak bisa, tidak. Aduh, mau rapat sama Pak Camat ini lama benar sih. Bu, bisa cepetan gak sih, Bu? Adik-adik sekalian,
tadi sudah kita saksikan sama-sama pelayanan tidak adaptif. Nah, mudah-mudahan kalian tidak melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Kalian harus berubah, melakukan pelayanan-pelayanan yang adaptif, terutama orientasi kepada organisasi, kepada institusi, agar kalian bisa untuk beradaptasi. Nah, karena peningkatan kapasitas untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Apabila tadi sudah diberikan contoh yang tidak adaptif, akan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi buruk. Jadi kalau kinerja organisasi menjadi buruk, akan berdampak juga kepada hasil-hasil ataupun capaian-capaian dari tujuan organisasi tersebut. Ya, jelas ya, adaptif ya. Oke, selesai pertemuan kita pada hari ini tentang adaptif. Ada yang perlu dipertanyakan? Cukup? Cukup. Mudah-mudahan nanti setelah adik-adik kembali ke tempat tugas bisa melaksanakan apa-apa yang sudah kita bahas pada pertemuan dari kemarin dan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.